Ya, baik, terima kasih sahabat keluarga muslim. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Bagi sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282. Hari ini kita membahas tentang sakit kepala tipe tegang. Nah, tadi sudah beberapa hal, mulai daripada gejala umum yang biasa diderita, kemudian sampai pencetus dan beberapa hal bisa menjadi penyebabnya. Nah, selain beberapa pencetus yang dokter sampaikan tadi, seperti salah tidur, kemudian stres. Nah, selain itu ada nggak lagi, dokter? Ya, dari berbagai penelitian, ya salah satu ya selain faktor stres yang paling sering, itu faktor kelaparan. Ya, kurang makan gitu ya. Wah, kurang makan ini bawa stres bisa ya. Orang stres maunya makan aja ya. Ya, itu juga itu ya. Jadi kurang makan ya. Jadi hunger ya. Jadi itu juga harus di-manage. Jadi makan juga harus tepat waktu, teratur. Itu juga bisa mengurangi kejadian tension type ini. Kemudian bisa juga karena faktor kelelahan yang berlebihan ya. Saya sebutkan juga tadi kurang tidur ya. Juga faktor emosi ya, mudah marah. Jadi orang-orang ternyata yang mudah marah, angernya tinggi, mudah marah itu juga bisa mudah ngalami tension type headache. Biasanya orang yang setelah marah kan kepalanya sakit, rasakan gitu ya. Jadi itu juga karena apa? Karena ketika marah itu kalau saya baca di buku literatur bahwa mengatakan banyak kontraksi terjadi di otot di sekitar wajah kita. Kalau lihat orang cemberut ya, marah ya, ini kontraksi, kontraksi. Dan itu menyebabkan juga sehingga otot itu jadi spasm dia, kaku jadinya. Aliran darah kurang ke situ. Akhirnya terpicu saraf-saraf di situ menimbulkan respon nyeri seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan marah-marah. Dan bahkan dikatakan juga, dok, ya benar nggak sih, dok, kalau sering marah kemudian cemberut ini bisa membuat kulit juga lebih cepat keriput ketimbang senyum gitu, dok. Ini benar juga, dok? Iya, jadi gini, kalau dari segi ilmu hormon juga bisa pengaruh. Jadi orang-orang yang senyum dengan orang yang marah itu ternyata pernah dibandingkan dibandingkan dari segi kualitas kesehatannya gitu ya. Orang yang marah cenderung nanti hormon-hormon stres, kortisol itu tinggi, hormon adrenalin tinggi ya. Tensinya naik ya. Akhirnya lebih cepat tua ibaratkan bahasa gitu ya. Tubuhnya lebih cepat menua gitu ya. Nah, beda sama orang yang bahagia hidupnya, selalu tersenyum ya. Hormon apa yang dominan? Endorfinnya muncul di dalam tubuhnya. Endorfin itu hormon kebahagiaan. Ya, jauh daripada stres. Walaupun ada masalah dia bisa manage dengan cepat, dengan baik seperti itu. Nah, ini akan meningkatkan kualitas imun dia otomatis. Ya kan lebih sehat. Itu bagaimana Rasulullah itu ya. Rasulullah SAW itu riwayatnya cuma 2 kali sakit, ya beliau senyum selalu. Bahkan itu senyum adalah sedekah gitu. Senyum bahkan dalam konsep Islam itu sedekah. Gitu ya. Nah, ini yang juga memang yang kadang kita tidak perhatikan. Kita selalu kalau sakit taunya obat. Ternyata ada yang non obat, non farmakologis yang bisa kita terapkan sederhana sekali, sehingga itu akan memberikan kualitas kesehatan kita yang lebih baik lagi seperti itu. Karena terkadang juga, dok, ya, ketika kita mendapati musibah atau sakit, jadi kalau kita stres tentunya ini akan menambah lebih apalagi, dok, ya, lebih drop lagi seperti itu. Dan sahabat kaum muslim tadi dokter sampaikan juga salah satunya adalah karena lapar. Nah, ini ternyata selain bisa menyebabkan sakit kepala, juga ada sebuah penelitian mengatakan, pernah disampaikan ini juga, dok, bahwasanya bisa juga menyebabkan mudah marah seperti itu, dok, dalam keadaan lapar seperti itu. Jadi bagi sahabat kaum muslim dan kita semua memang harus menghindar seperti itu, dok, ya. Kalau ada bermasalah-masalah, memang ya kalau bisa ada hal-hal yang misalnya sifatnya sangat sensitif ini kalau bisa disampaikan setelah makan gitu, dok, ya. Ini sehingga membuat suasana lebih santai. Yang sering marah ini kan yang bos-bos ini ya, bos-bos, anak buahnya gitu ya. Ya udah, hidup nih santai aja ya. Bawa ada masalah ya enjoy saja gitu ya. Karena konsep berpikir positif juga penting. Pernah kita sampaikan juga di sini bagaimana ketika ada sesuatu stresor yang muncul di diri kita ya, sesuatu yang tidak enak mengenakkan, kita bisa reframing, mengalihkan kepada yang positif. Ternyata itu membantu
kualitas hidup jantung kita pun tidak berdebar-debar. Beda kalau orang yang ada masalah didalami, ibaratkan bahasa kerennya baper ya, perasaan gitu ya. Betul. Akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya jantungnya pun juga tensinya naik, berdebar-debar, ya itu akan mempengaruhi kesehatan dia. Nah, itu yang harus diketahui para peserta. Iya, ada sebuah ucapan ini sangat menarik sekali bagi zaman sekarang ini yang aktif di media sosial. Orang yang aktif di media sosial itu tidak boleh orang-orang yang baper. Itu mungkin secara logika betul juga, Dok, ya, karena sering membuat status, sering menanggapi, tapi ketika misalnya kita membuat status ditanggapi stres misalnya, ini tentunya tidak boleh juga, Dok. Ya. Oke. Ya, baik, Dok. Selain daripada beberapa faktor risiko, faktor pencetus tadi, Dok, ya, ini memang harus kita hindari. Nah, kemudian nih, Dok, untuk durasinya itu sendiri tadi kan sampai belasan hari juga, Dok, ya. Ini biasanya paling singkat itu berapa menit atau berapa jam nih, Dok? Dia biasanya tension tap ini bisa sampai paling 30 menit, setengah jam ya. Lamanya ya, paling ringan, ibaratnya paling cepat lah ya 30 menit ya berlangsungnya. Bisa sampai berhari-hari. Berhari-hari. Itu yang dikatakan berhari-hari tadi sampai berminggu ya, sampai lebih dari 10 hari, 15 hari, sehingga jadi kronis seperti itu. Oleh karena itu memang hari berapa lamanya durasinya ini menentukan nanti jenisnya juga deh. Kronis apa dia episodik, ya kan? Apakah dia episodiknya yang tipenya yang sering, frekuen, yang rutin muncul atau infrekuen. Memang yang lebih ringan tuh yang episodik, yang infrekuen tadi. Ibarat ringan, sebulan mungkin kadang nggak muncul, kadang muncul gitu ya. Itu pun sekali paling apa, gitu ya. Oleh karena itu dengan mengenali itu kita sudah bisa, oh nih dijaga nih jangan sampai jadi kronis seperti itu. Oke. Nah, kemudian, Dok, dari faktor risiko ada nggak, Dok, misalnya seseorang yang menderita penyakit tertentu itu akan mudah sekali mengalami yang namanya sakit kepala tipe tegang, misalnya seperti diabetes atau misalnya karena kegemukan. Ini obesitas, ini ada nggak, Dok, pengaruhnya seperti itu? Jadi salah satu faktor pencetus juga pada tension tap ini adalah makanan. Ya, diet ya. Jadi orang-orang yang cenderung konsumsi makanan yang mengandung zat-zat tambahan, ya, misalkan monosodium glutamat, MSG, atau penyedap rasa, gitu ya. Ini juga bisa mencetuskan nyeri kepala. Ya. Ada yang memang tipe orang yang sensitif terhadap zat ini. Ya kalau makan sesuatu munculnya kepala, dia tahu nih, wah ini ada zat tambahan ini, gitu ya. Nah, kemudian kurangi makan makanan yang sifatnya ada tambahan zat pengawet, warna, ya, perasa, ya. Yang itu juga bisa mencetuskan nanti nyeri kepala. Jadi makanan yang sehat lah, ya. Jangan juga terlalu banyak makan gitu ya. Itu bisa juga penyebab sakit kepala juga, Dok, iya, ya. sebenarnya lapar tadi ya. Lapar, kalau, iya. Karena terlalu lapar jadi makannya banyak, Dok, juga ya. nggak bagus, nanti metabolik ke yang lain gitu ya. Jadi makannya secukupnya, ya, secukupnya. Ya. Kalau dalam konsep Islam, konsep kedokteran Nabi, makan itu ya dibagi, lambung terbagi 3. Makan mungkin sesuap-suap kata Nabi. Sesuap-suap sekedar untuk menegakkan tulang punggung kita. Kalau nggak sanggup ya makan cukup bagi lambung itu 3, ya, seperti air, udara, sama makanan. Itu kita harus pandai memanagenya. Iya, kalau memang sebetulnya kalau kita betul-betul mau melaksanakan konsep dari Rasulullah, tentunya ini akan jarang sakit tentunya, Dok, ya. Tapi kenyataannya kita makan ya setiap hari itu sampai kenyang, baru berhenti dulu. Kan ini yang menjadi masalah juga. Nah, masalah sedikit nih, Dok, tadi dokter menyinggung MSG tadi ya. Iya. Nah, ini terkadang ada juga yang mengatakan, Dok, itu tidak bermasalah. Sebenarnya yang bermasalah itu adalah makanan itu sendiri tidak cocok digabungkan dengan MSG itu. Misalnya seperti makanannya tinggi kalori. Ini benar nggak sih, Dok, seperti itu? Jadi kalau hubungan dengan MSG dan penyakit kepala, memang di konsensus dari kepala nasional itu ada penyakit tersendiri dia, atau dietary headaches. Ya. Jadi itu jenisnya nanti ada Chinese Restaurant Syndrome, ya. Jadi nyeri kepala yang memang khusus dia salah satu penyebabnya memang MSG tadi. Nah, MSG ini memang fungsinya kan untuk meningkatkan rasa, ya. Betul. Kandungannya itu monosodium. Sodium itu artinya natrium. Natrium itu garam. Nah, garam ini juga berefek terhadap nanti ke sistem vaskular kita. Makanya orang-orang yang
untuk diet rendah garam itu dilakukan pada orang-orang yang ada resiko darah tinggi. Nah, ini garamnya dicampur banyak dan penggunaan MSG ini pun tidak diawasi ya. Nah, kadang-kadang memang perusahaan makanan dia sudah ada menentukan kadarnya. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan dia masukkan itu wah berapa sendok itu ya. Nah, ini mempengaruhi nanti ke ininya, ke nyeri kepalanya. Dan ingat, dengan MSG ini salah satu yang berkontribusi terhadap kegemukan. Karena ada MSG orang akan lebih banyak makan terus akhirnya muncullah obesity. Dan obesity juga menjadikan faktor yang lain, pembuluh darah, pembuluh darah kurang bagus, ya seperti itu. Tetap berbahaya dok ya. Iya. Dan bahkan pernah dok beberapa akhir-akhir ini lah pernah dulu viral kan itu video seorang ibu-ibu yang dengan santainya menuangkan atau MSG atau micin itu begitu banyak ke dalam makanan seperti itu. Tentunya berbahaya dok. Iya, jadi memang perlu pemerintah ya, terutama bidang Kementerian Kesehatan itu terutama makanan ya, Balai POM itu mengawasi penggunaan MSG ini. Ya, walaupun memang dia dari segi POM itu bisa diloloskan, yang label halal sudah ada. Tetapi penggunaannya juga harus disosialisasikan ke masyarakat, juga para penjual ya, penjual makanan yang di pinggir yang punya toko makanan ya. Terang juga penting ya mengukur takaran MSG ini ya. Jangan semua dimasukkan ya, agar supaya laris jalan kita dimasukkan. Ya kalau bisa pede lah masa ya, kalau memang nggak usah pakai MSG lebih bagus lagi gitu ya. Tentunya apalagi untuk anak-anak nih dok, tentunya ini lebih berbahaya dok ya, lebih rentan berbahaya seperti itu. Iya, jadi anak-anak tuh kenapa sekarang muncul kegemukan pada obesity ya? Salah satunya tuh dari faktor ada kandungan itu, dan ada anak-anak juga malas makan. Dia di rumah dikasih makan apa, tapi jajan mau ya. Jajan snack yang dibungkus-bungkus ternyata kalau kita lihat rata-rata mengandung penyedap semua. Monosodium glutamat, ada namanya mononatrium glutamat, nama lainnya ya. Nah, itu juga menyebabkan anak malas makan di rumah. Kenapa di rumah nggak pakai MSG? Yang di jajanan di luar pakai campur-campuran itu pakai MSG, akhirnya anak kurang gizi nanti. Yang dia makan yang kurang gizinya, yang di rumah yang ada gizinya tak dimakan. Karena rasanya yang kurang. Rasanya kurang, seperti itu. Oleh karena itu memang ini tugas kita bersama, terutama kita menjaga di keluarga kita agar kita bisa jauhin yang tambah-tambahan ini kalau bisa semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Nah itu berarti apakah karena rasanya itu yang membuat kita kecanduan atau memang ada sifat kecanduannya seperti itu dok? Jadi di dalam MSG ini ada glutamat namanya. Ya, glutamat ini zat perangsang ya. Nah, nanti sampai ke otak dia akan memicu otak itu untuk makan ya. Nah, otak akan ibaratkan bahasa kalau guru saya bilang, otak kita ditipu sama si glutamat ini. Ini makanan enak nih, makan. Padahal sebenarnya rasanya nggak enak karena ada glutamatnya tadi dirangsang sama si si zat tadi ini, MSG ini, akhirnya dia menganggap ini makanan yang enak. Akhirnya dia makan kenyang pun dia tetap makan, maka akhirnya itulah muncul tadi kegemukan seperti itu. Oleh karena itu saya rasa ya kita harus bersama-sama untuk mengurangi zat tambahan ini. Mohon maaf nih kalau ada yang perusahaan yang bergerak memproduksi ini seperti itu ya. Ini kita mengedukasi masyarakat agar tidak berlebihan penggunaannya seperti itu. Ini yang penting dok ya. Mungkin kalau untuk menyetop ini mungkin tidak bisa dok ya. Sulit memang. Sulit. Tapi setidaknya ya masyarakat dan kita semua khususnya bagi ibu-ibu ya dok, ini perlu kali mengedukasi anak-anak mereka dok ya agar tidak jajan sembarangan seperti itu. Nah tentunya berbahaya itu, jadi bisa menjadi faktor pencetus juga dok ya terjadinya sakit kepala tipe tegang seperti itu. Nah sahabat kaum muslim di rumah mungkin bagi anda mungkin ada keluhan ya tentang sakit kepala tipe tegang ini, Anda bisa menghubungi kami di 061 7944 280 atau 282 ya, kami menunggu partisipasi Anda. Baik dok, selain durasi kemudian tadi itu paling sebentar dokter sampaikan bisa sampai 30 menit dok ya, dengan ini harus diikat. Apakah terkadang ini kan kadang kita melihat dok seseorang memang langsung diikatnya seperti itu. Itu apakah bisa juga membantu dok atau gimana? Maksudnya diikat kepala itu karena saking sakitnya seperti itu. Iya, jadi ada juga penelitian saya baca, metode untuk mengurangi nyeri kepala salah satu mengikat kepala itu gitu ya. Makanya ada sekarang diciptakan headband namanya, seperti bando gitu ya. Dan itu
ada nanti dialirin satu lempengan yang bisa ngatur suhunya dingin panas gitu ya. Nah, itu dipasang di kepala juga ya. Itu bisa mengurangi nyeri kepalanya. Bahkan kalau kita lihat daripada pengobatan Rasulullah pernah mengikat kepalanya ketika sakit. Bahkan ditaruh dengan inai sama Nabi SAW. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, ternyata metode mengikat kepala itu ada. Dan ternyata dianjurkan malah, ya, walaupun ini risetnya saya belum dapat secara ini ya, langsung risetnya ya, tetapi mungkin dari pengalaman-pengalaman, jadi mengikat kepala dengan bando, tapi yang tidak terlalu ketat ya. Jadi ikatan tidak boleh terlalu ketat. Nanti kalau terlalu ketat juga bertambah sakit. Bertambah sakit ya. Nah, ikatan seperti biasa. Nah, bando tadi itu bisa direndam dengan misalkan lavender ya, cairan lavender ya, atau mint segala macam yang bisa membuat efek dingin ke kepala. Jadi pasang itu bisa mengurangi. Tambah lagi harumnya lavender sama peppermint. Jadi peppermint sama itu ternyata ada riset mengatakan bau mint itu mengurangi nyeri kepala. Makanya kalau kita sudah ada tuh aromaterapi ya, karena ada mint ya, karena kalau sakit kepala dihirup ya, itu bisa mengurangi sensasi nyeri kepala tadi. Jadi metode mengikat kepala juga ada ya, tetapi saran saya tidak boleh terlalu diikat ya. Dan memang ini di konsensus di kedokteran memang belum disahkan. Belum disahkan, Dok, ya. Tetapi itu sudah ada alatnya diciptakan di luar negeri. Dan juga orang-orang yang awam sudah mulai nih ikat kepala, tapi nggak boleh kuat. Kalau terlalu kuat bahkan bisa menimbulkan nyeri kepala. Jadi ada nyeri kepala yang bisa dicetuskan karena ada ikatan di kepala gitu. Bisa orang-orang sering menggunakan helm ketat, ya kan, itu bisa juga. Itu juga bisa buat nyeri kepala ya. Seperti itu. Baik, Dok, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana pengobatannya, kemudian prinsip penanganannya. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, Dok. Sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.